biaya pencegahan tadi kan macam-macam, kayak ada yang training, terus habis itu biaya penelitian ulang, terus biaya perencanaan mutu. Nah, kalau biaya internal tadi ada yang scrap, terus ada yang downgrade, ada yang apa satunya tadi, rework. Terus yang eksternal itu ada yang warranty, terus ketika mengurus jaminan ke konsumen, seperti itu. Jadi ini rumusnya bisa dilihat di sini ya. Total biaya kualitas sama dengan biaya pencegahan tambah biaya internal ditambah biaya eksternal. Bedanya biaya internal sama biaya eksternal tadi apa? Ada yang ingat bedanya biaya internal sama biaya eksternal? Jangan lihat buku ya. Bedanya biaya internal sama biaya eksternal apa? Jangan lihat buku. Halo? Halo? Yang lain ada yang mau jawab? Halo, halo? Ada lagi yang mau jawab? Sudah, nggak ada yang mau jawab lagi? Halo? Kok tidak ada suaranya? Six. Oke, jadi udah, kalau nggak ada mau jawab lagi. Jadi biaya internal tadi pokoknya biaya perbaikan yang timbul ketika barang itu masih di dalam perusahaan. Jadi setelah produksi misalnya ada kerusakan atau ada yang nggak baik, itu timbulnya di situ. Jadi sebelum kita pasarkan ke konsumen. Tapi kalau biaya eksternal itu biaya yang timbul ketika sudah kita pasarkan ke konsumen. Itu bedanya ya, jangan lupa. Oke. Oh, ini semuanya berhubungan sama kualitas suatu produk ya, kayak kualitas itu. Nah, di sini Q sama dengan RO. Q itu jumlah produk rusak berapa, RO itu intensitas pengawasan kualitas dibagi biaya perbaikan unit. Jadi ketahuan nanti jumlah produk rusaknya berapa. Ini ada contoh soalnya enggak? Bentar, ini ada contoh soalnya nggak, rumus tadi. Ada contoh soal. Oke, kita lanjutkan di sekarang tentang pengawasan kualitas atau quality control. Pernah dengar kan, sering dengar nggak quality control? Jadi di bagian produksi itu ada quality control. Jadi khusus mengontrol kualitas dari produk yang diproduksi. Di sini itu quality control yaitu semua aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produksi perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan standar-standar yang ditentukan. Jadi
semua produk yang dihasilkan itu harus sudah sesuai standar yang sudah ditetapkan. Makanya harus dilakukan pengawasan atau quality control. Jangan sampai kualitas yang dihasilkan itu di bawah standar. Pernah dengar kan quality control? Ada yang belum pernah dengar sebelumnya nggak quality control? Nah, di sini jadi kualitas ini menentukan semua, desain, performance itu kan menentukan semua. Ini kan sudah kita bahas sebelumnya kan, kualitas itu bisa dilihat dari apa aja, dari performance, apa feature kayak gitu itu tadi. Nah, ini untuk menjaga kualitas produk yang kita hasilkan. Nah, tugas quality control itu apa? Tugasnya itu untuk penentuan standar bagi produk yang akan dibuat. Jadi ada standar kan awal, terus menilai sesuai tidaknya barang-barang yang dibuat dengan standar. Jadi barang yang dihasilkan, produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan standar, makanya harus dikontrol. Terus mengadakan tindakan apabila diperlukan. Misalnya ada masalah dalam proses produksi, nah itu harus dilakukan solusi. Apa solusinya untuk mengatasi masalah yang terjadi? Makanya ini mengadakan tindakan. Terus merencanakan perbaikan serta pembinaan terus menerus. Kayak yang tadi sudah saya bilang kan, kalau misalnya dalam waktu 1 bulan itu ada standarnya. Nanti kalau misalnya ada masalah apa, harus diperbaiki untuk standar pada periode berikutnya, seperti itu. Makanya terus dilakukan perbaikan dan pembinaan terus menerus. Itu tugas-tugas yang dilakukan oleh quality control. Nah, terus ada juga istilahnya zero defect. Zero defect itu usaha untuk menekan jumlah kerusakan produk sampai ke titik yang paling kecil, atau bila mungkin sampai titik 0. Jadi sebisa mungkin perusahaan itu nggak ada produk yang mengalami kerusakan. Jadi itu namanya tujuannya zero defect. Jadi untuk mencapai kesempurnaan dalam menghasilkan produk. Jadi gimana caranya, misalnya ada masalah apa, itu harus bisa segera ditangani. Jadi fokus utamanya itu untuk mengidentifikasi masalah pada sumbernya dengan perhatian khusus untuk mengkoreksi penyebab umum kesalahan karyawan. Jadi kan kayak saya tadi bilang, produksi itu kan tetap butuh karyawan. Nah, karyawan ini mungkin bisa melakukan error atau suatu kesalahan. Misalnya kesalahan dalam pencatatan persediaan. Nah, itu kan bisa fatal. Andai kata persediaannya ternyata kurang, padahal kita sudah membutuhkan bahan untuk diproduksi. Nah, itu bisa jadinya bisa fatal. Misalnya karena kurang bahan mentah, bisa saja kita menunda produksi, atau misalnya kita menggunakan bahan mentah yang nggak sesuai dengan porsi yang seharusnya. Nah, itu kan bisa gawat, itu mempengaruhi kualitas yang akan kita hasilkan. Kayaknya ini tujuan zero defect, yaitu itu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Terus pendekatan quality control itu ada 3, yaitu pendekatan bahan baku. Jadi di sini maksudnya quality control ini dilakukan pada apa? Jadi pengawasan kualitas ini dilakukan pada apa? Kalau misalnya pendekatan bahan baku, berarti kita menekankan pada kontrol pada bahan baku. Jadi dilihat kayak misalnya industri rokok, bahan baku itu kan sangat penting ya kan, tembakau. Jangan sampai bahan baku yang kita gunakan misalnya nggak bagus. Nah, itu kan akan mempengaruhi hasil akhir dari produk kita. Makanya di sini yang ditekankan quality control ya pada bahan baku. Terus yang kedua yaitu pendekatan proses produksi. Jadi ketika melakukan proses produksi itu dilakukan kontrol apakah kualitasnya sudah sesuai. Kenapa kok otomotif itu termasuk di proses produksi? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok industri otomotif itu berarti kan menghasilkan kayak mobil atau sepeda motor, itu pendekatannya di proses produksi. Kira-kira kenapa?